Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Summa alhamdulillahilladzi afana fi jasadina wa rudda 'alaina ruhana wa adina lana bi dzikrillahi ta'ala wa ajal. Summa alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana bi ni'matil iman wal islam wa hadina ila siratal mustaqim wa thabbit imanana ala dinil islam wa amitna bil husnil khatimati ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyil kiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ashhadil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pejuang subuh, sahabat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi puji sedalam syukur marilah sama-sama kita berhatur kepada Allah Sang Maha Azizul Ghafur yang telah memberikan kita nikmat panjang umur. Oleh karenanya maka kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Azizul Ghafur karena kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur. La syakartum lazidannakum wa la kafartum in 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim yang mengingatkan sekaligus menguatkan kepada kita semuanya bahwa Allah akan terus menambahkan ziyadah, akan terus menambahkan karunia rizki yang diberikan kepada kita hamba-Nya yang terus selalu pandai bersyukur. Namun Allah pun juga mengingatkan inna adzabi lasyadid, ketika kita kufur, kebalikan dari syukur. Terkadang kita lupa, terkadang kita lalai, maka Allah akan menegurnya dengan ujian-ujian. Dan bahkan ketika kemudian kufur itu dialami atau diperlihatkan oleh kelompok berbanyak, maka Allah akan berikan turunkan yang namanya azab. Dan bahkan itu Allah janjikan kelak di yaumil akhirah akan lebih pedih, lebih dahsyat manakala ada hamba-Nya yang terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhusnudzon, berkeyakinan selama negeri kita, selama wilayah kita, di situ masih ada banyak orang-orang yang diantaranya saat ini bergerak, mampu meringankan langkah-langkah kakinya untuk menuju tempat-tempat ibadah subuh. Itu Allah akan terus berikan kucuran rahmat, hidayah, amunah, pertolongan kepada semuanya. Namun ketika kemudian prosentasinya, tatkala kemudian di negeri kita ini banyak sekali yang kufur akan nikmat Allah, kufur bil lisan, kufur bil af'al, kufur dalam perbuatan, maka jelas Allah akan peringatkan dengan ujian-ujian musibah. Maka kita selalu berdoa, tengadahkan dua tangan kita, semoga kita dijauhkan dari bala dan dari mara bahaya. Salam tahniah, salam tahiyah, salam mahabbah ya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pejuang subuh, sahabat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kata yang tertulis, yang termaktub dalam kamus bahasa Indonesia. Kata-kata itu bisa jadi ditujukan kepada kita. Kata-kata itulah yang membuat kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada kata istimewa diistimewakan, ada kata khusus dikhususkan, dan ada kata untung diberuntungkan atau beruntung. Nah,
sadar atau tidak, tahu atau tidak bahwa kita ini pagi ini sudah memulai aktivitas, dan insya Allah kita semua dijadikan oleh hamba Allah, dijadikan oleh Allah sebagai hambanya, menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dilimpahi keberkahan pada pagi hari. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi, mengucapkan kata beruntung, istimewa, menyampaikan bahwa ada hambanya yang diperhatikan oleh Allah? Ketika kita melihat kembali surah Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita itu sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi atau sebagai hambanya sekaligus umat Muhammad yang paling terbaik di antara umat yang lain. Kenapa? Karena kita oleh Allah dikatakan sebagai hambanya yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling memiliki kesadaran akan kebesaran Allah sampai pada ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kemudian kadang-kadang kita lupa kalau kita ini disebut oleh Allah sebagai hamba pilihan, hamba yang terbaik, umat yang terbaik, pertanyaannya adalah apakah itu yang dimaksudkan dan seterusnya? Tetaplah kita umat Muhammad. Maka jawabannya bergantung. Ketika iman takwa yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu, itu sedang tidak stabil, maka jelas kita sudah tidak lagi masuk dalam kategori ayat tersebut. Namun ketika kita mampu mempertahankan iman Islam kita, takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas kita akan terus masuk sebagai orang-orang yang dianggap istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti terjadi sudah lama betul. Dan bagaimanakah kemudian ketika ada orang-orang yang masih mampu dan insya Allah seterusnya mampu mempertahankan iman Islamnya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keberuntungan itu akan terus meliputinya di waktu-waktunya, di setiap harinya, di segala aktivitasnya. Lagi yang berikutnya yang disebut oleh orang-orang yang beruntung adalah kelompok-kelompok orang yang tadi di sepertiga malamnya ia menyempatkan diri karena sudah menjadi pembiasaan. Ia bangun lebih awal, ia berzikir, kemudian ia pun juga menyempatkan diri dengan minimal 2 rakaat dengan tahajudnya, dengan hajatnya, dengan bacaan-bacaan Qur'annya, murojaahnya. Inilah orang yang beruntung di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah itu akan perhatikan ya hamba Allah yang di sepertiga malam. Allah akan perhatikan karir-karir dalam kehidupan duniawiah dan bahkan ukhrawinya. Maka banyak Bapak Ibu orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia, kehidupan akhiratnya, para sahabat sampai kemudian para rasul. Dan terkini adalah tentu ulama-ulama kita yang juga mengajarkan kepada kita semuanya, bangun. Maka Allah akan memberikan derajat yang luar biasa kepada orang-orang yang mau bangun di pagi hari. Itulah dasarnya waktu sepertiga malam. Beruntunglah orang-orang itu, orang-orang yang sukses, negara-negara yang sukses, yang mereka memerintahkan supaya kaum lakinya itu subuh berada di masjid. Maka benar seperti yang didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah
berikan keberkahan, kebaikan-kebaikan kepada umatku yang mampu mengawali hari paginya dengan ia berzikir di sepertiga malam. Dan melanjutkan berikutnya siapa yang beruntung? Yang kedua adalah orang-orang yang sudah mendatangi masjid, sudah ia kerjakan 2 rakaat al-fajr, khairum minad dunya wa ma fiha. Ini dia yang di sesi lalu pernah saya sampaikan betapa sudah sangat luar biasanya orang-orang terbaik yang selalu mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh dan disambung dengan subuh berjamaahnya. Luar biasa. Inilah orang-orang yang disebut terus oleh makhluk langit, para malaikat, yang terus didoakan. Bahkan sampai kemudian ia bahkan saat ini masih terjaga wudunya, bidawamil wudu, malaikat terus mendoakan supaya kita diikuti oleh keberkahan. Jamaah pejuang subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi setelah orang-orang yang beruntung di sepertiga malam dengan 2 rakaatnya sholat qobliyah subuh, kemudian subuhnya nanti setelah ini beberapa menit orang yang masih mau mengerjakan 2 rakaat duhanya, maka rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terus dikucurkan. Sebagaimana doa-doa yang diajarkan Nabi ketika usai duha, ya Allah, jika rezeki masih ada di langit, rezeki fis samai fa'zilhu, maka turunkanlah. Ketika masih ada di bumi, wa in kana fil ardi fa'akhrijuh, maka keluarkanlah ya. Ketika masih dalam keadaan haram, fatahhirhu, maka sucikanlah. Dan ketika dalam keadaan masih jauh ba'idan faqarribhu, maka dekatkanlah. Jadi fadilah duha, ketika ada orang yang mampu mengistiqomahkannya duha-duha ini, maka dia insya Allah akan diberikan rizki karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah terhenti, tak pernah senang. Bapak Ibu yang masuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rizki jangan kemudian kita maknai, kita gambarkan berupa materi, uang, duit dan sebagainya. Tapi rezeki itu juga bisa dimaksudkan adalah kehidupan kita yang penuh dengan keberkahan, keluarga kita dalam ketenangan, keamanan, keselamatan, afiat dan seterusnya. Pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari yang lainnya, waktu-waktu yang lainnya yang membuat hamba Allah umat Muhammad ini menjadi terus beruntung, tentu adalah mereka hambanya yang mampu menjaga sholat maktubahnya, sholat wajibnya. Nah, kalau kita sudah bisa masuk dalam kelompok-kelompok yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kita ini akan menjadi hamba Allah yang betul-betul dipilihnya, dan bahkan kita akan terus diliputi oleh rahmat, hidayah, maunah, barokah, manfaat, maslahah hidup kita. Sampai kemudian ketika kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah, insya Allah bi husnil khotimah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh sudah kita kerjakan, dan subuh kita sudah mengawalinya dengan doa-doa yang kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang seperti ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memberikan motivasi pencerahan di hadapan jamaah-jamaah subuhnya. Termasuk saat itu Nabi kemudian menyapa dan menegur, kemudian mempertanyakan kepada salah satu sahabat, kalau
sesi awal saya pernah sampaikan kisah seorang sahabat yang luar biasa. Maka kemudian sahabat yang biasanya sering duduk di saf pertama paling pojok, sekarang ada sahabat Nabi yang memiliki kisah-kisah unik dan menarik untuk menjadi inspirasi buat kita. Adalah ada sahabat subuh yang duduknya di paling ujung. Bahkan kalau ada saf yang paling terakhir, ia memilih saf paling terakhir. Ternyata ia punya kebiasaan setelah sholat selesai, zikir, wirid, doa, bahkan Nabi belum usai, belum sampai kepada doa, sahabat Nabi itu sudah hilang saja, sudah keluar duluan. Sampai akhirnya kemudian di kesempatan hari itu Nabi Muhammad menegur dan menanyakan, wahai sahabatku, engkau aku perhatikan selama subuh-subuh ini belakangan sering sekali pulang mendahului, bahkan tidak sampai ikut doa bersama. Apakah engkau tidak membutuhkan Allah untuk mengijabah doa-doa? Apakah engkau tidak meminta, memohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala usai salat? Maka kemudian sahabat yang disebut namanya adalah Abu Dujanah menjawab, wahai ya Rasul, tidak demikian wahai ya Rasul. Saya punya alasan yang sangat prinsip sekali, alasan yang mendasar sekali. Kenapa saya pulang lebih cepat duluan ya Rasulullah? Saya pernah bahkan terlambat pulang duluan ya Allah. Ya Rasulullah, yang terjadi di rumah kami, yang saya punya bayi, punya anak-anak yang masih kecil-kecil, mereka sudah terbangun dan mereka sudah merangkak, mereka sudah berjalan di pekarangan rumah. Di sana wahai ya Rasulullah ada pohon kurma milik tetangga yang menjulang ke pekarangan, yang pohon kurma itu disebutkan dalam riwayat itu ketika subuh tertiup angin, tertebak angin, itu kurma jatuh-jatuh di pekarangan. Dan anak saya waktu itu sempat memakannya, bahkan saya terlambat datang pulang dari masjid. Saya memarahinya dan saya ambil kurma yang sudah masuk di lehernya supaya dimuntahkannya. Wahai anakku, jangan sampai nak kau permalukan ayahmu ini nanti di hadapan Allah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu, termasuk urusan makanan yang masuk dalam perutmu. Wahai anakku, maka keluarkanlah. Maka dengan kesulitan sampai kemudian dia nangis, ya Rasulullah, saya masukkan jari saya ini. Bahkan sekalipun kemudian dia mati pun saya rela daripada nanti saya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena ada satu kurma, dua kurma yang masuk dalam perutnya. Melihat jawaban Abu Dujanah tadi, Rasulullah meneteskan air mata. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dialami oleh sahabat Abu Dujanah. Ternyata ia pernah punya pengalaman seperti itu. Jangan sampai kemudian dari kisah ini ibrohnya adalah sedikit pun makanan yang masuk dalam perutnya, mengawali hari-harinya dengan hal-hal perkara yang subhan, apalagi halal. Kemudian Rasulullah menjadi tertarik untuk mengetahui siapakah tetanggamu itu. Maka kemudian Rasulullah perintahkan sahabatnya dan memanggil siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang menjulang ke pekarangan rumah Abu Dujanah. Dipanggillah, ternyata diceritakan bahwa dia adalah sama yang sebenarnya adalah sahabat Nabi juga, tetapi dia beda dengan sahabat-sahabat yang memiliki ketaatan. Dia seorang yang munafik. Nah ini ya, munafik. Wa fi riwayatin dia dikatakan sebagai pedagang yang tidak jujur. Maka dipanggillah, ya wahai fulan, bolehkah pohon kurmamu itu aku beli dengan 10 kali lipat kebaikan, yang nanti kelak kata Nabi pohon kurmamu itu akan menjadi pohon kurma yang luar biasa. Dia nanti pohonnya berubah menjadi emas, zamrud dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu nanti di akhirat, maka bersabarlah. Maksudnya Nabi Muhammad itu kalau yang jatuh-jatuh itu ikhlaskanlah. Seperti ceritanya Abu Dujanah tadi, sampai kemudian dikeluarkan, dilokok, dimasukkan jari-jarinya. Kalaupun yang masih rontok-rontok dikumpulkan, dikembalikan, Pak.
Cuman minta itu saja. Apa jawaban dari seorang Yahudi yang munafik tadi? Wahai Rasulullah, selama ini aku berdagang nggak pernah tipu, nggak pernah jatuh tipu dan nggak pernah ngutang, besok-besok enggak, tapi langsung kontak. Nah, ini coba kita renungi, apakah ada sahabat kita, mungkin salah satunya kita, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Dan dia nggak mau urusan nanti, dia maunya yang sekarang, urusan dunia. Abu Bakar yang ada di sebelahnya itu gregetan, Bapak. Wahai si fulan, baik, akan aku beli langsung 10 kontan, enggak di akhirat seperti yang sampaikan Nabi. Sekarang dan sekarang aku punya pohon kurma, sekaligus sak tanahnya, sak kebunnya, 10 pohon aku berikan kepada dirimu. Dan biarkanlah pohonku yang menjulang, yang buahnya jatuh dimakan oleh bayi atau anaknya Abu Dujana. Wah, diterima, senang. Pulanglah ia kemudian menceritakan kepada istrinya, ibu, hari ini aku akan dapat untung banyak. Ini dia, menurutnya, diceritakannya pertemuannya dengan sahabat Nabi karena dipamer tadi. Ibu akan dapat untung banyak, 1 pohon ditukar dengan 10 pohon. Kemudian yang terjatuh itu tadi biarkan dimakan kita. Toh pohonnya ada di dalam pekarangan kita, dan yang berbuah juga banyak di tangkai-tangkainya. Tak terasa kemudian waktu berganti malam tidur, dan betapa kagetnya dia, sekaget-kagetnya ketika subuh dia menengok melihat pohon kurmanya seperti biasanya. Ternyata pohon kurma itu biiznillah menjadi berpindah di dalam pekarangannya Abu Dujana. Subhanallah. Itulah yang terjadi. Ya mahjuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibrah berikutnya, Bapak, kalaulah kemudian kita punya kesibukan yang tidak terlalu prinsip seperti Abu Dujana, ia masih menyempatkan diri mendatangi masjidnya. Jadi supaya kita, kalau sesi awal kita malu dengan sahabat-sahabat yang rumahnya jauh, ini yang rumahnya lebih dekat saja, azan mendengar dan seterusnya, maka punyalah kekuatan untuk berangkat. Serahkan yang di rumah urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kejujuran. Banyak loh pedagang-pedagang kita yang pinginnya untung sebanyak-banyaknya. Waduh, apalagi tidak. Saya pernah punya, ini real cerita teman. Dia itu punya modal untuk belanja kalau orang Jawa bilang itu jagung apa ya? Yang biasanya pakai gelang, yang beli itu tamu-tamu, jagung jali. Itu cuma modalnya 10.000. Gedebok pisang yang ada di Jawa, Banyuwangi banyak banget itu. Di sini dijadikan tas dan sebagainya. Itu ngejualnya masya Allah luar biasa. Untungnya bukan hanya 10 lipat dari modalnya, Bapak. 10.000 jadi 100 enggak, tapi bisa berlipat-lipat sampai 300 bahkan 500. Coba cek. Kembali kita buka fikihnya. Bagaimana hukumnya? Ternyata enggak boleh, Pak. Maka Nabi SAW contohkan ketika beliau dipercaya oleh Khadijah berdagang, ngambil untungnya sedikit-sedikit, cepat habis, dan itu berkah dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Nabi yang paling bertahan banyak ketika ikut Khadijah berdagang. Jadi kadang-kadang ini yang tidak disadari oleh kita, ngambil untung sebanyak-banyaknya. Itu sama seperti meras, tapi dengan cara lewat kegiatan berdagang. Hati-hati, tak boleh terlalu melampau tinggi. Minimal dalam fikihnya apa? Modal kita sudah kembali, dapat untung paling banyak seperti modalnya itu sudah dimaafkan. Kalau berlebihan itu nggak boleh, keberkahan tidak ada. Nah ini dia. Maka juga akan menimbulkan penyakit-penyakit tidak jujur atau penyakit munafik. Ya maksudku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Maka akhirnya
dari ibrah dari kisah ini kita harus ambil dari semuanya yang ada. Menjelang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mengawali hari-hari kita ini dengan muhasabah. Kemudian saat ini kita sudah masuk dalam tahun 2024 dan kita saat ini berada di tahun politik. Maka mudah-mudahan yang menjadi hajat besar negara kita dalam kegiatan pemilu nanti tanggal 14 Februari, mudah-mudahan selalu dilancarkan, dimudahkan proses menuju ke sana, tidak ada terjadi atau peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan bersama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita teruslah berikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh, sahabat subuh yang dirahmati Allah. Tadi di akhir rakaat subuh saya baca surah An-Nas, dan itu surah An-Nas biasanya sering sekali dibaca oleh Rasulullah menjelang tidur, bangun tidur. Karena fadilah surah An-Nas, surah Al-Fatihah luar biasa Bapak Ibu. Buat kita semuanya yang ingin sekali badan kita, tubuh kita, fisik kita terjaga dari urusan-urusan yang tidak kita inginkan. Surah An-Nas, asbabun nuzulnya Bapak Ibu, itu adalah ketika itu Nabi Muhammad merasakan demam tinggi sampai mengigau. Kalau kita lihat anak-anak kita, bahkan mungkin kita ketika badan kita panas tinggi, bahkan kita mengigau seperti ya kayak anak kecil. Kadang-kadang malah apa yang tidak biasanya disebut itu disampaikan, kadang-kadang sampai pamit. Nah ini dia, Nabi Muhammad itu sampai berhalusinasi, tapi masih tetap terjaga sifat maksumnya, hanya fisiknya saja. Walaupun Nabi sempat berhalusinasi mendatangi istrinya dalam kondisi sakit itu tadi. Kemudian Nabi menceritakan kepada Aisyah menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nabi saat demam tinggi itu kemudian didatangi oleh dua orang laki, malaikat yang menjelma, yang satu berada sebelah kepalanya, yang satunya berada di sebelah kakinya, menjenguk Nabi Muhammad. Kemudian ada dialog, ada obrolan, perbincangan. Malaikat yang dekat kepala tadi menyampaikan, tahu tidak kenapa Rasulullah SAW saat ini sampai terbaring nggak bisa ngimamin sholat, sakit demam. Yang di bawah malaikat tadi menjelaskan sekaligus menginformasikan kepada Nabi, iya, saya tahu kalau Nabi Muhammad ini saat ini sedang disihir oleh orang Yahudi yang namanya Labid bin Aswad. Diceritakan sama malaikat yang merubah diri menjadi orang laki tadi, Nabi Muhammad itu disihir. Nabi tidak sadar bahwa rambut rontoknya itu dikumpulkan oleh orang Yahudi yang namanya Labid tadi. Ada 11 helai rambut dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam pelepah kurma, manggar, pelepah kurma jantan. Dimasukkan di sana, diikat di sana, kemudian diikat dengan batu dan dimasukkan ke dalam sumur Darwan namanya, yang katanya sekarang ketika ada di Madinah itu menjadi toilet yang sudah ditutup. Itu 37. Jadi kalau Bapak Ibu umroh di sana, itu nanti akan melihat sumur Darwan inilah tempat sihirnya Nabi atau buhulnya. Maka kemudian dari obrolan tadi Nabi Muhammad menjadi enggak, menjadi paham. Selanjutnya memanggil sahabatnya Ammar bin Yasir untuk menengok, melihat apakah benar yang disampaikan oleh Jibril. Ternyata betul. Ketika Ammar bin Yasir dan sahabat yang lainnya melihat sumur itu, air di dalamnya sudah keruh, berwarna hitam kemerah-merah. Wa fi riwayatin diambil, kemudian ditutup sumurnya. Dan apa yang terlihat betul yang disampaikan oleh malaikat-malaikat yang berubah diri menjadi orang laki tadi. Dibukalah bungkus itu, ada 11 bungkusan. Dan ketika dibukanya satu bungkusan itu susah. Jadi sihir itu memang sudah ada bahkan sebelumnya. Dan saat itulah turun surah An-Nas. Nabi Muhammad SAW membacakan ayat demi ayat. Maka satu ayat dibaca bil a'udzu birabbin nas, lepaslah satu
kata. Seterusnya sampai ayat ke-6 dari surah An-Nas, dilanjut surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai 11. Jadi persis jumlah surah An-Nas dan surah Al-Falaq keduanya 11 ayat, lepas 11 rambut yang dibungkus tadi, yang diikat tadi. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itulah Nabi Muhammad ketika menjelang tidur berdoa dan membaca surah An-Nas Al-Falaq. Bahkan ulama kita mengajarkan, coba cek ketika ada imam yang akan memimpin sholat jamaah kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas, salah satunya adalah supaya fokus, supaya tidak terganggu oleh iblis, oleh jin, setan, supaya kita fokus khusyuk maka membaca surah An-Nas. Dan surah-surah An-Nas Al-Falaq ini adalah menjadi surah mu'awwidzatain, surah perlindungan, surah yang dibaca ketika ada kegiatan-kegiatan ruqyah. Maka ada baiknya Bapak Ibu, mari kita tiru dan kita wazifahkan, kita amalkan, supaya kita betul-betul terbebas steril dari sihir-sihir yang disampaikan oleh orang-orang yang berbuat jahat ataupun bangsa jin yang berbuat jahat kepada kita. Jamaah subuh, tujuan subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kembali lagi, ketika kita menjadi orang-orang yang sudah memiliki pembiasaan yang baik di seputar kehidupan kita, di seputar segala aktivitas yang kita kerjakan, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terus beruntung dan terbaik. Dan ketika kemudian yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, keberkahan itu dititipkan oleh Allah kepada kita, termasuk tempat tinggal atau rumah kita pun, di situ ada anak, ada istri kita pun juga akan selalu diberikan keberkahan, kecuali kalau rumah itu tadi penghuninya tidak rajin sholat, maka keberkahan akan tercabut. Kemudian maaf, rumah itu dipergunakan untuk kegiatan maksiat, akan dicabut. Yang ketiga, tidak penghuninya di dalamnya tidak ada yang senang baca Al-Quran, itu keberkahan akan terjauh. Kemudian memubadirkan makanan-makanan, maka kita mengajarkan kepada anak-anak kita kalau makan itu harus bersih supaya keberkahan itu tetap ada meliputinya. Maka betul memubadirkan makanan, termasuk terlihat banyak sampah kotoran di dalam rumah kita, itu bagian dari sulitnya masuk keberkahan, terhalang karena yang masuk bukan keberkahan tetapi bangsa jin. Kalau kita melihat, mengkaji bahwa salah satu tempat yang disukai oleh jin itu adalah tempat yang ada banyak sampahnya, ada banyak kotorannya, dan itu tadi rumah atau tempat tinggal yang tidak pernah disolati, tidak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, yang terakhir, rumah itu ketika sudah dihuni oleh yang berkeluarga, ada terjadi seringnya pertengkaran-pertengkaran, maka sadar kita jangan sampai pertengkaran itu menjadi tidak turun keberkahan dalam rumah. Maka mudah-mudahan kita terjauhkan dari keenam hal tadi, Bapak Ibu. Dan yang paling terakhir sekali, ketika kemudian kita menjadi orang-orang yang diistiqomahkan dalam keberkahan, dalam keberuntungan tadi, akhirnya pun kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah tadi bihusnil khatimah. Kita akan merasakan suasana yang nyaman. Al-qabru awal manzilin min manazil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama ketika kita akan memasuki akhirat. Faman najaa fama ba'dahu wa izra illa yanju fama ba'dahu syadid. Ketika kita tadi keberkahan, keberuntungan dalam hidup kita ada dalam diri kita, maka kita akan mengalami suasana yang nyaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kubur itu mengingatkan dan selalu memanggil-manggil di setiap hari. Innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marat. Sungguh kubur itu setiap hari 5 kali seperti waktu sholat kita memanggil, menyampaikan kepada kita semuanya, ana baitul wahda. Ketahuilah bahwa kata kubur dari saya ini adalah rumah kesepian, rumah sendiri yang nanti kalian masuk di sini dalam keadaan sendiri dan kalian akan kesepian. Faj'al laka
muhaddisan bi qiraatil Quran, kata kubur. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai teman, maka sering-seringlah baca Al-Quran di rumahmu, di hari-harimu. Tak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Maka kalian nanti akan ditemani oleh bacaan-bacaanmu itu, tidak sendiri, kata kubur. Ini dalam riwayat hadis sahih. Kemudian yang berikutnya, kubur tadi menyampaikan bahwa ana baitul zulmah, aku adalah rumah yang sangat gelap. Kalau di duniamu siang malam itu bisa ditandai, bisa kau lihat, tapi di dalamku sini selalu gelap, kata kubur. Maka fanawwiruni bi sholatil lail, balik lagi cahayailah, terangilah dengan sholat-sholat malammu. Yang ketiga, dia 5 kali. Yang ketiga, dia kemudian menyampaikan ana baitut turab, aku ini adalah rumah yang depannya dindingnya dari tanah, belakang tanah, kanan kiri tanah, semuanya sempit lagi. Apa kata kubur? Maka perbanyaklah amalan hasanah. Biasakanlah tadi yang saya sampaikan di awal, biasakanlah supaya kalian tidak merasakan sempitnya kubur. Yang keempat, aku ini adalah rumah baitul afa. Apa itu? Rumah yang di situ Allah kirimkan ular yang disebut dengan aqrab, yang akan menemani, melilit sampai kiamat datang. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah sholat, meremehkan sholat, tahawana alaihi sholat. Dia akan dililit oleh ular aqrab ini. Dan yang terakhir, kubur tadi menjerit, ana baitu su'ali munkar wa nakir, adalah rumah yang setiap kalian masuk ke sini, di situ ada 2 malaikat munkar nakir yang siap akan menanyai kalian semasa hidupnya. Maka dari riwayat yang lainnya ditanyakan, marubuka, siapa Tuhan, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinika, dan seterusnya. Maka melihat dari sini bahwa benar apa yang dikatakan Aisyah dari Nabi, siksa kubur itu nyata. Dan ulama-ulama kita mengajarkan supaya kita tadi itu menjadi orang-orang yang berbekal dengan ketakwaan yang kemudian ketakwaan itu mampu kita terapkan dalam segala hal ibadah kita semuanya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, maka mudah-mudahan kita semua sudah menjadi termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung, sehingga kemudian keberuntungan kita membawa kita dalam kematian bi husnil khatimati ala dinil Islam. Mari kita sambung dengan sesi tanya jawab. Saya cukupkan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah mungkin ada yang ditanyakan, disilakan. Ada yang disampaikan, silakan. Sebelum nantinya kita akhiri dengan sujud duduk dan doa. Bapak, ujung paling ujung. Monggo Bapak. Enten hari Ahad atau hari Minggu, insya Allah kita punya waktu ini yang kantor libur. Ya, terima kasih. Sudah bisa ada